Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih keterangan penjelasan berkaitan dengan upaya penyelesaian kasus persekusi eksekusi yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum pejabat di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, ya sekelas kepala sekolah ya. Jadi dalam hal ini apa yang kami sampaikan adalah meminta peristiwa ini untuk senantiasa dapat diusut tuntas. Saya meminta kepolisian untuk serius, mulai dari tingkat polsek, terutama adalah Polsek Tambak Romo, tempat sepak terjang pelarian dari saudari IWW. Apa yang selama ini kami keluhkan yaitu penanganan yang sangat lambat, tapi ya tidak apa-apa karena perkara ini dianggap sulit dan rumit. Tentunya saya bekerja sama dengan Ombudsman RI sebagaimana keterangan yang sudah saya sampaikan dengan jawaban nomor 0097 KLA 0086 2018. Klarifikasi pertama di mana UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo di Kabupaten Pati dengan hormat bersama ini diberitahukan kepada Ombudsman RI Jawa Tengah telah menerima laporan saudara Solihul Hadi sebagai pelapor terkait penundaan berlarut oleh UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo terkait belum terbayarkannya insentif tunjangan suami sekira mulai diangkat PNS. Adapun uraian laporan sebagai berikut. Pertama, pelapor merupakan mantan suami dari saudara IWW bahwa saudara IWW seorang PNS di SD Negeri 03 Tambak Romo. Yang kedua adalah bahwa saudari IWW mengajukan gugat cerai kepada pelapor di Pengadilan Agama Sah tanggal 19 Juli 2016 terbit pemberitahuan isi putusan. Tanggal 20 Juni 2016 dalam perkara antara saudari IWW sebagai penggugat dan tergugat dan saudara Solihul Hadi sebagai tergugat dengan amar putusan 1 menyatakan tergugat dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir. Yang B adalah mengabulkan gugatan penggugat secara verstech. Yang ketiga adalah menjatuhkan talak bain sugro tergugat SAG terhadap penggugat. Yang D memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kabupaten Magelang dan Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara. Yang ketiga, menurut pelapor adalah korban sampai dengan saat ini saudari Indah Wayu Widiawati belum melaporkan perceraiannya kepada UPT Dinas Pendidikan Tambak Romo sehingga pelapor berhak untuk memperoleh tunjangan suami setiap bulan. Yang keempat adalah sebagai suami ya seorang pegawai negeri sipil sejak tahun 2011-2016 pelapor merasa berhak ya masih sah berhak memperoleh tunjangan suami karena saudari IWW kabur dari rumah tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada permasalahan sejak 11 November 2011 dan gugat cerai dikabulkan pada tanggal 20 Juni 2016. Namun menurut pelapor KUPT sulit untuk diterima, mempunyai kewajiban menyelesaikan pembayaran tunjangan suami kepada pelapor, belum menyelesaikan pembayaran tersebut. 5. Pada tanggal 7 Maret 2018, pelapor menemui saudara Sutopo selaku KUPT Dinas Tambak Romo, disampaikan kepada pelapor bahwa permasalahan pelapor akan diselesaikan menurut saudara Sukawati dan lainnya. Yang keenam, pada tanggal 16 April 2018, pelapor kembali menemui saudara Sutopo, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo untuk meminta informasi terkait, namun tidak ada penyelesaian. Berdasarkan uraian pelapor, kami meminta saudara untuk melakukan penelitian dan memberikan penjelasan klarifikasi mengenai 1.
mempertanyakan bagaimana prosedur pembayaran tunjangan suami di lingkungan UPT Dinas Pendidikan Tambak Romo, memperhatikan mengingat informasi pelapor tunjangan sejak 2011-2016 belum pernah dibayarkan disampaikan kepada yang terkait. Yang kedua adalah bagaimana mekanisme pengajuan izin perceraian yang dimohonkan saudari WW, apakah sudah sesuai atau belum. Yang ketiga, apa kendala dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dalam rangka untuk menyelesaikan pembayaran tunjangan sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor. Mengingat menimbang bahwa pelapor telah berupaya meminta upaya penyelesaian melalui Kabid UPT Dinas Pendidikan Tambak Romo, namun tidak pernah atau belum pernah mendapatkan jawaban yang pasti upaya penyelesaiannya. Yang keempat adalah bagaimana upaya tindak lanjut penyelesaian pengaduan pelapor kepada UPT Dinas Tambak Romo, memperhatikan mengingat Undang-Undang Nomor 25 tentang Keterbukaan Pelayanan Publik. Kiranya penjelasan yang dimaksud dapat kami minta bantuan kepolisian dan dapat kami terima pada 14 hari kemudian, dan atas perhatiannya kita sampaikan terima kasih. Beberapa hal terkait dengan kasus tentunya semua adalah rahasia kepolisian dan sudah kami limpahkan kepada kepolisian. Adapun data yang bisa saya sampaikan sangat penting adalah tentang perihal sanksi disiplin PNS yang melanggar PP nomor 10 1983 Jungto PP 45 tahun 90 tentang izin mekanisme perceraian PNS Jakarta 22 Agustus 2011. Kepada semua pejabat pembina kepegawaian, semua pejabat pembina kepegawaian provinsi dan pembina kepegawaian kabupaten kota. Yang pertama, sehubungan dengan beberapa pertanyaan mengenai penerapan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, dengan hormat disampaikan sebagai berikut. A. Dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal dan ayat 2, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, ayat 1 PP nomor 10 tahun 1983 Jungto PP nomor 45 tahun 1990 antara lain: 1. Pegawai negeri sipil yang melangsungkan perkawinan pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat pembina melalui saluran hierarkis di dalam waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan. Yang kedua, ketentuan. Ya, ini pertama ya. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berjenjang berlaku bagi PNS yang telah menjadi duda dan melangsungkan perkawinannya lagi. Yang ketiga adalah PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat. PNS yang beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dari pejabat. PNS tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, keempat. Kalau sekarang sudah nih dihapus. Yang keenam, PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Yang ketujuh, PNS yang melanggar salah satu kewajiban atau lebih ketentuan ayat 2, ayat 1, ayat 2, pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 1, pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu 1 bulan terhitung mulai dari terjadinya perceraian, tidak melaporkan perkawinannya selambat-lambatnya 1 tahun terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman berat, yaitu PP nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS. Draft nomor 10 bahwa PNS yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji dengan ketentuan pasal 8 ya dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP nomor 30 tahun 1980 dengan peraturan disiplin PNS. PNS wanita yang melanggar ketentuan ayat 4 ya, ayat 4 ini dijatuhi hukuman disiplin
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan pasal 15 dan atau pasal 16 peraturan pemerintah ini dilaksanakan sesuai PP nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS Jungto 53 2010 PP P410 nomor 2 B dalam pasal 50 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS ditentukan bahwa pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam angka ke Rom 10 ya nomor 5 peraturan BKN nomor 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil ditentukan bahwa dalam berlakunya PP nomor 53 2010 tentang disiplin PNS yang melanggar ketentuan PP nomor 10 tahun 1983 tertuang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil Jungto PP nomor 45 tahun 1990 dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat tingkat berat berdasarkan PP nomor 53 2010. Berdasarkan hal tersebut, maka ditegaskan bahwa dengan dicabutnya PP nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS dan berlakunya PP 53 2010 tentang disiplin PNS, maka PNS yang melanggar PP nomor 1082 Jungto PP nomor 45 tahun 90 dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat tingkat berat berdasarkan PP nomor 53 2010 tentang disiplin PNS kecuali PNS yang menjadi istri, kedua, ketiga dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya dengan hormat kita sampaikan juga somasinya bahwa secara konspiratif Dinas Pendidikan Tambak Romo jauh hari memang dengan sengaja menghindar diri dari tanggung jawab untuk menyalurkan insentif kepada yang bersangkutan. Muhammad Sutopo, Kepala Dinas Tambak Romo, selalu melakukan alibi, melempar kewenangan kepada kepala sekolah dan kepala dinas, sehingga kami bingung selaku bendahara dinasnya. Mereka sering menghindar dan sangat sulit ditemui, selalu beralasan sibuk dan mengulur waktu. Kami mohon tembusan langsung penagihan dari BKPP. Sesuai dengan keterangan Saudara Sukawati selaku bendahara Dinas Pendidikan, Sukawati hanya akan memberi jumlah sekitar 3 juta saja, sedangkan sudah kami perhitungkan secara global besaran dari insentif suami sesuai lagar gaji yaitu 141.536 per bulan dan tunjangan beras 225.240 rupiah per bulan, askes 35.361 per bulan, maka total tunjangan tanggungan per tahun yang ditanggung Saudari WW melalui Dinas Tambak Romo adalah 141.536 ditambah 225.240 ditambah 32.361 yaitu sama dengan 399.137 per bulan. Kali 12 bulan berarti 4.789.644 per tahun. Yang kedua ditambah biaya penambahan kemahalan. Per 3 bulan 1 juta per 3 bulan, maka 1 tahun adalah 4 juta. Total tahun per tahun 8.789.644 dikalikan 6. Karena 6 tahun melarikan diri, maka perolehan kami adalah 52.737.864. Ditambah pembagian hasil gaji terpisah, biaya makan yang dijanjikan IWW yaitu 800.000 per bulan sesuai MOU di Dinas Pendidikan, kali 72 yaitu 57.600.000, maka total perolehan Rp 110.337.864. Sedangkan jika mulai per Januari 2017 sampai sekarang belum diselesaikan permasalahan tersebut, harus mengalihkan selebihnya kepada yang bersangkutan, atau belum diselesaikan permasalahan harus mengembalikan kepada negara sebesar 339.137 kali 18 bulan yaitu 7.184.406, maka semua
yang dibayarkan itu adalah 117.522.330 dengan perincian 110 juta kepada saudara Solihulhadi dan 7.184.466 masuk ke kas negara. Demikian pandangan kami sebagai bahan koordinasi kepolisian yang perlu kami sampaikan kepada negara. Adapun jika memang ada perubahan, koreksi, pengurangan, penambahan dapat ditinjau kembali perubahan. Pemohon Solihulhadi, pendamping pembicara Saudara Hartini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan sebagai bahan konsolidasi, baik di tingkat kepolisian, tingkat desa, tingkat yang mana saja. Kita tidak main preman-premanan, tidak habis-habisan, karena negara ini negara hukum. Tidak ada yang bisa main hakim sendiri. Jadi semua harus sesuai konsep, semua persepsi. Dari perjalanan saya yang baik-baik saja, Ibu Indah juga berprestasi yang luar biasa, tentunya semua pihak bisa memahami kondisi saya. Saya tidak ngamuk, saya tidak marah. Saya ini orang sekolahan, Pak. Saya ini orang berpendidikan, saya disekolahkan oleh bapak ibu saya, yang kebetulan memang nasibnya saya tidak atau kurang baik. Jadi bukan kok saya seenaknya sendiri menceraikan istri saya, tidak. Tetapi istri saya justru yang menggugat cerai saya. Jadi enaknya jalannya gimana? Tentunya ini bukan jualan sayur.